Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran tema. Nah, anak-anak, Ustazah Ai sedikit mengulang pembelajaran yang kemarin. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia itu melalui beberapa tahap pertumbuhannya. Yang pertama adalah masa bayi, masa anak-anak, masa remaja atau yang disebut dengan masa puber. Yang selanjutnya adalah masa dewasa. Yang terakhir adalah lansia. Ingat-ingat ya, kelima macam tahap pertumbuhan tersebut. Nah, anak-anak, Ustazah Ais berharap dan berdoa semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya, pesannya Ibu 3M, jangan lupa mencuci tangan di air yang mengalir. Yang kedua, selalu memakai masker kemanapun kalian pergi. Yang ketiga, tetap menjaga jarak. Nah, kita mulai yuk pembelajaran hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bernilai ibadah buat kita semua. Angkat tangan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan belajar dan simak baik-baik videonya ya. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, muatan IPS dan SBDP ya. Kita akan belajar apa hari ini? Makna proklamasi dan interval nada. Siapkan bukunya. Siap untuk belajar? Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan itu berdasarkan hasil perjuangan para pahlawan. Nah, bangsa Indonesia itu dijajah oleh dua bangsa asing, yaitu Belanda dan Jepang. Bagaimana Ustazah caranya? Pada saat penjajahan Jepang itu membutuhkan bantuan rakyat Indonesia untuk melawan sekutu. Maka bangsa Jepang itu berusaha menarik simpati rakyat Indonesia. Bagaimana caranya? Mengizinkan pengibaran bendera merah putih, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, dan kita boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jepang juga menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, janji itu diwujudkan dengan membentuk BPUPKI dan PPKI yang bertujuan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Di bulan Agustus 1945 di kota Hiroshima dan Nagasaki sudah dibom atom oleh sekutu, akibatnya Jepang kalah. Maka Sultan Syahrir mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi Soekarno tidak setuju karena dia menunggu keputusan sidang PPKI untuk menghindari adanya pertumpahan darah. Jadi kekalahan Jepang disebabkan oleh dua kota Hiroshima dan Nagasaki dibom. Golongan pemuda tersebut tidak setuju karena mereka menginginkan Indonesia meraih kemerdekaan melalui perjuangan sendiri. Akibatnya, golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok supaya tidak dipengaruhi oleh Jepang. Setelah berdiskusi, maka Soekarno dan Hatta setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi, para pemuda membawa ke Rengas Dengklok. Setelah itu, para pemuda Soekarno dan Hatta kembali ke Jepang dengan bantuan Laksamana Maeda yang merupakan orang Jepang untuk menyusun teks proklamasi. Naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo, lalu diketik oleh Sayuti Melik. Pada 17 Agustus 1945, teks proklamasi tersebut dibacakan oleh Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta, yang mengetik Sayuti Melik yang menyusun Soekarno, Hatta, dan Subarjo.
Ini adalah perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, di sana ada naskah teks yang sudah diketik. Yang kedua, ada pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan Hatta. Yang ketiga adalah pengibaran bendera merah putih setelah pembacaan teks proklamasi. Upaya mengisi kemerdekaan Indonesia dengan perilaku positif. Kemerdekaan Indonesia itu sudah diraih dengan susah payah oleh para pejuang. Maka tugas kita adalah mengisi kemerdekaan untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Mengisi kemerdekaan bisa dilakukan dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang sosial. Dalam bidang sosial meliputi mempererat hubungan antar masyarakat. Karena jika hubungan antar masyarakat itu erat, maka persatuan akan tetap berada. Artinya penjajah itu akan sulit untuk masuk ke negara Indonesia karena rakyatnya semua bersatu. Nah, seperti itu ya anak-anak. Dengan perjuangan meraih kemerdekaan, para pejuang itu tidak memandang adanya perbedaan. Mereka tidak peduli meskipun berbeda agama, suku maupun status sosial. Seluruh rakyat Indonesia pada waktu itu hanya memiliki satu tujuan bersama, yaitu untuk kemerdekaan Indonesia. Maka anak-anak jangan menyia-nyiakannya ya. Sebagai generasi muda, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dengan berbagai kegiatan positif untuk mengisi kemerdekaan. Apa saja sih Ustadzah kegiatannya? Yang pertama, kalau ada orang sedang beribadah, kita harus dihormati, meskipun mereka berbeda agama dengan kita. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai antar sesama. Mengembangkan rasa toleransi dalam keragaman sosial di Indonesia. Kalian kalau bermain tidak boleh membedakan agamanya, sukunya maupun budayanya. Menjaga rasa kebersamaan dan persatuan di sekolah dan di masyarakat. Tidak membeda-bedakan teman berdasarkan agama. Aku cuma mau mainnya sama suku Jawa. Aku cuma maunya main sama suku Madura. Tidak boleh ya. Bermain harus dengan semua orang. Nah, games buat kalian adalah kalian ketik www.educadi.com lalu masukkan kode. Untuk lebih jelasnya nanti di kolom deskripsi ya. Ini untuk SBDP-nya kita akan belajar tentang mengingat kembali materi interval nada. Apa sih Ustadzah interval nada itu? Interval nada adalah apa yuk? Jarak antar nada. Jarak antara nada satu dengan nada yang lain. Nah, tangga nada adalah susunan nada yang bertingkat-tingkat tingginya. Jadi tingginya berbeda untuk tiap nada. Interval nada diatonis mayor adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, dan setengah. Ingat-ingat interval nada diatonis mayor seperti itu ya. Terus berdasarkan interval nada ada 8. Untuk yang pertama adalah prim, yang kedua second, yang ketiga terce, yang keempat quart, yang kelima queen, 6 sixth, dan 7 septine, 8 oktav. Untuk keterangannya bisa kalian baca sendiri di buku tema atau buku Bu Pena. Di sana sudah sangat jelas. Silakan membaca ya. Sekarang silakan kalian buka buku tema 6 halaman 9. Kita akan belajar menyanyi Aku Cinta Lingkunganku ya. Siap-siap ya. Cinta lingkunganku, ku
jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku membersihkan halamanku. Bersama ayah ibuku membersihkan halamanku. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah, kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku menyirami taman bunga. Bersama ayah ibuku menyirami taman bunga. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah, kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Oke, sudah dengar lagunya ya, dan cukup indah sekali. Kapan-kapan kalau kita ketemu dan sudah aktif di sekolah, kita nyanyikan bersama-sama tentang lagu Aku Cinta Lingkungan. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Mariam Tomong. Dengarkan baik-baik ya. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru, pangeol ni gonting masong ondeng kemamangon lu. Oh Mariam Tomong dainang sinapang masin. Oh Mariam Tomong dainang sinapang masin. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru, pangeol ni konting masong ondeng kemamangon. Oh Mariam Tomong dainang sinapang masin. Oh Mariam Tomong dainang sinapang masin. Sekali bukan lagunya, sekarang kita akan belajar cara mengubah nada pada tangga nada mayor. Adalah tangga nada C mayor itu dimulai dari huruf C sebagai do dengan interval seperti yang kalian lihat. Selanjutnya tangga D mayor dimulai dari nada D sebagai nada do. Nah, anak-anak, intervalnya adalah untuk C mayor sebesar 1,1/2. Jika D mayor itu dinaikkan menjadi setengah, akan menjadi nada D berubah, F menjadi fis dan C menjadi cis. Jadi perubahannya seperti itu. Jika kalian ingin lebih jelasnya, silakan membuka buku tema 6 halaman 22 sampai 23. Untuk tugasnya nanti dicek di kolom deskripsi ya. Anak-anak, alhamdulillah hari kalian sudah menonton videonya Ustadzah. Ingat, hari ini kita sebagai penerus bangsa wajib melakukan kegiatan yang positif untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia itu diperoleh dari perjuangan para pahlawan. Nah, selanjutnya adalah untuk mengubah tanda interval nada pada tangga nada C mayor dan D mayor. Nah, kalau pada tangga nada D, hasil perubahannya dari D menuju ke C itu adalah ada yang berubah. Cis, C menjadi cis dan F menjadi fis. Ya, D mayor
dari tangga nada C mayor berubah, tangga nada D mayor berubah menjadi tangga nada C mayor. Nah, itu saja dari Ustazah Ais. Tetap menjaga kesehatan. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.